Halo Sobat Batarbangan, kali ini saya berada di Kecamatan Halong, tepatnya di Desa Kapul. Nah, kedatangan saya kali ini ingin melihat permainan tradisional yang ada di sini. Mau tahu permainan tradisional apa itu? Yuk ikutin terus bersama saya Bella Kiara Rendra. Inilah Jejak Budaya. Permisi. Selamat siang Bapak. Oh ya, selamat Apa siang. Kabar? Baik. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Hardiansah. Oh, saya Bella. Maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Iya. Mau tanya-tanya seputar sumpit suku Dayak ini boleh? Oke, boleh. Silahkan masuk. Iya, terima kasih Bapak. Nah, ini senjata tradisional Dayak, namanya sumpit. Ini yang pakai sangkuk atau pakai tombak, dan yang lainnya tiga ini adalah yang tidak pakai tombak atau tidak pakai sangkuk. Ini bahannya semua sama Pak? Beda kayunya. Kalau yang ini orang bilang sini kayu nibung, yang hitam ini ulin, kemudian ini ada kayu meranti. Kalau ini jati Belanda. Silahkan, mungkin kita sambil duduk-duduk. Boleh Pak. Bisa diceritakan Pak terkait keterlibatan Bapak dalam komunitas sumpit suku Dayak ini bagaimana? Iya, awalnya kami itu terlibat pertama itu diajak oleh teman, ada acara event di Banjarmasin di tahun 2016 itu, lomba sumpit se-Kalimantan Selatan. Nah, setelah itu dari 9 medali itu kita memperoleh 6 medali. Cuman 3 yang untuk kabupaten lain. Nah, dari awal itu kemudian kita berlanjut lagi di tahun 2017 itu ada namanya Pornas ya, Pornas 4 yang kebetulan diadakan di Kota Banjarmasin ya, di Kalimantan Selatan. Dan kami juga ikut memeriahkan acara Pornas itu. Selanjutnya di tahun 2019 kami dari komunitas sumpit ini juga mengikuti Pornas ke-5 yang diadakan di Kalimantan Timur ya, tepatnya di Kota Samarinda. Nah, dari situlah akhirnya semangat kami itu timbul lagi. Pulang dari sana sekitar tahun 2020 kami mencoba membentuk komunitas ini ya. Jadi kami coba dengan kawan-kawan pegiat sumpit yang ada di Kecamatan Halong khususnya. Akhirnya kami membentuk komunitas, dan di tahun 2021 tepatnya itu pada 1 Januari 2021 kita ada SK dari Kepala Desa untuk organisasi sumpit ini yang dinamakan Komunitas Ipo Jaring Langit. Demikian awalnya. Jaring Langit gitu ya Pak? Iya. Itu apa sih Pak maknanya? Ipo Jaring Langit itu ada filosofinya sebetulnya. Karena ipu itu diambil dari
racun yang paling mematikan di istilah dalam suku Dayak itu jaring itu seperti jala itu yang biasanya ada laba-laba itu membuat sarang ya. Jadi istilahnya untuk menangkap mangsanya. Langit ya berarti di atas. Maka kata Ipu Jaring Langit itu bermakna bahwa komunitas ini adalah komunitas yang disegani oleh kelompok-kelompok lain. Kemudian juga harapannya itu kita bisa mencapai tujuan kita dalam lomba-lomba itu seperti misalnya menggapai ke langit, selalu nanjak terus. Oh seperti iya, itu, menarik ya Pak. Dan memang di sini juga ada moto kami, moto dari istilah komunitas kami itu, kalau dalam bahasa Dayak setempat, bahasa Dayak Halong ini adalah, kalau istilah orang berburu itu ada sebutannya lakamudi amun lakapakulih. Apa tuh Pak? Istilah itu maknanya seperti ini. Kalau kita bahasa Indonesia, dia tidak akan pulang sebelum dapat buruannya. Itu mengandung filosofi bagi kami bahwa kita dalam berjuang dalam olahraga tradisional sumpit itu harus mencapai apa yang kita inginkan. Kita tidak putus asa, kita tidak patah semangat, artinya semangat terus sebelum sampai, iya betul, pantang menyerah sebelum apa yang kita dapatkan itu tercapai. Jadi maknanya seperti itu, yang dikatakan bahwa lakamudi amun lakapakuli, nah, bahasa Dayaknya seperti itu. Sebelumnya pernah nggak sih Pak komunitas ini tuh masuk dalam pameran atau perlombaan begitu? Iya, komunitas ini sebetulnya sangat sering mengikuti festival maupun lomba ya. Di antaranya itu kalau setiap tahun itu ada festival Mesiwah Parigumboh, jadi kita juga selalu ikut partisipasi. Kemudian di luar daerah juga seperti misalnya di provinsi tetangga kita Kalimantan Tengah, tepatnya di Tamiang Layang, kita selalu ikut. Kemudian sudah di Kalimantan Selatan, Banjarbaru, kemudian di daerah Hulu Sungai Selatan, bahkan di daerah Barito Kuala kita selalu ikut. Dan yang prestasi sampai saat ini yang kami peroleh itu di tahun 2021 itu kita mendapatkan medali perunggu untuk acara Potratnas di Bangka Belitung yang diadakan di tingkat nasional. Kemudian di Palembang 2022 ya, di Palembang itu kita cukup bertahan di peringkat 5 ya nasional. Kemudian yang terakhir kemarin itu di Jawa Barat ya, Pornas Jawa Barat. Jadi kita selalu aktif di mana-mana kegiatan baik lomba maupun event maupun festival. Jadi seperti itu. Iya, baik. Pak, mungkin bisa diceritakan lagi Pak, tantangan terberat dalam komunitas ini apa sih Pak, dan harapan Bapak sendiri di masa depan dari komunitas ini apa? Iya, tantangan yang terberatnya saya rasa adalah kita bagaimana cara membawa anak muda untuk mencintai sumpit ini dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan olahraga tradisional sumpit ini. Dimana kita tahu saat ini anak muda itu kan sering gandrungnya dengan smart gadget ya. Jadi kalau olahraga tradisional sering dilupakan. Nah, itu tantangan terberatnya bagi saya yang saya rasakan. Kemudian yang kedua adalah memang terbatasnya pengrajin. Jadi pengrajin kita ini sekarang sangat terbatas. Ada beberapa orang saja yang ada di Desa Kapul, kemudian umumnya di Kecamatan Halong ini. Jadi memang alat sumpit ini cara membuatnya sulit dan harganya cukup mahal. Dan kalau misalnya anak-anak, anak muda itu hampir mungkin agak mahal lah. Kisaran berapa kira-kira Pak? Kisarannya ini antara harga 500.000 sampai 1.500.000 satu, tergantung dengan jenis kayu yang digunakan. Ya, jadi seperti itu. Itu yang tantangan yang terberatnya. Sehingga anak muda itu tidak semua anak muda memiliki alat sumpit ini. Hanya kita menyediakan di sini di komunitas ini bagi anak muda atau anak-anak yang mau latihan di sini dipinjam pakaikan untuk mereka latihan. Jadi seperti itu.
Jadi ikut berpartisipasi dalam melestarikan juga ya Iya, Pak? betul. Harapan Bapak begitu ya? Ya. Jadi harapan kedepannya bahwa sangat mengharapkan anak muda itu bagaimana dia mencintai olahraga sumpit ini, kemudian bisa berprestasi di ajang mungkin tidak saja di daerah tetapi juga tingkat nasional bahkan internasional. Jadi seperti itu harapannya. Iya. Oh iya Pak, mungkin bisa ditunjukkan Pak bagaimana sih teknik permainannya ini? Boleh saya mengikuti Bapak gitu? Oke, boleh. Jadi ini mungkin bisa kita langsung keluar ya, kita pertunjukkan bagaimana cara menggunakan sumpit itu. Silahkan. Oh iya, siap Pak. Ini mungkin kalau dilihat ini cocok untuk Bella untuk mencoba ya. Oke, siap Sesuai Bapak. dengan postur tubuhnya. Oke. Oke, dan saya akan ambil ini. Iya, siap. Ya. Mari kita ke lapangan saja untuk praktek. Oke, siap. Let's go. Oke Bapak, ini apa sih Pak kegunaannya yang ini? Kalau itu namanya pisir bidikan. Jadi kalau kita mau menembak sasaran itu sebagai kekernya lah istilahnya. Oh, jadi kalau kita gini Iya, kelihatan betul, gitu ya Pak? supaya lurus. Oh, lurus. Iya, itu kalau dalam olahraga tradisional sumpit itu namanya target atau sasaran, ya, sasaran tembak. Kayak seperti panah gitu ya Pak? Iya betul, seperti sasaran panah, dan itu ada angka-angkanya. Di tengah yang terbesar itu adalah angka 10, kemudian sambil berkurang ke sisi sampai yang paling luar itu, lingkaran paling luar itu nilainya 1. Oh, ada poin-poin tertentu. Betul, gitu ada ya, Pak? poinnya dari angka 10 sampai terkecil angka 1 itu. Ya, ini Bella ya, saya coba jelaskan mengenai senjata sumpit ini. Jadi kita kalau misalnya di sana ada sasaran, maka kita taruh seperti ini dulu sumpitnya. Oh, itu teknik dasarnya. Ya, ini teknik ya, Pak? dasarnya. Kalau kita mau menembak sasaran, bisa ini diangkat dari bawah ke atas turun, atau biasa orang juga tekniknya dari atas turun ke bawah pas menuju sasaran. Jadi bisa seperti itu. Cara pegangnya seperti yang benar itu adalah seperti ini ya. Tapi sebetulnya itu sesuai dengan kebiasaan orang. Ada juga yang seperti ini. Ada yang seperti ini ya. Tapi yang benar dianjurkan seperti ini pegangnya. Nah, dengan lumayan ini juga ya, Pak. lumayan berat ya. Oke, nanti terbiasa enggak apa-apa. Kalau sudah terbiasa itu agak ringan ya. Kalau memang pemula merasa berat. Iya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita mengangkat seperti ini ada siku. Nah, Ini taruh dada sebagai tumpuan. Jadi angkat gitu. Supaya tidak goyah. Jadi seperti ini namanya. Setelah itu baru ini dekatkan dengan mulut. Bisa cara ditiup biasa atau dikulum. Kalau kebiasaan orang Dayak di Halong itu bisa dikulum, masukkan ke dalam mulut. oh, Nah, seperti itu. Ya. Itu cara mengangkat, cara memegang sumpit. Nah, kita praktekkan dengan menggunakan peluru ya. Nah, ini namanya welai atau anak sumpit ya. Saya welai anak sumpit, yang ini welai, kemudian di yang warna kuning ini disebut damak. Jadi caranya seperti ini. Kita masukkan yang ujung yang lancip ini, masukkan pelan-pelan. Jadi setelah masuk baru diangkat ya. Nah, taruh di mulut begini. Tekniknya itu sebetulnya seperti ini. Caranya itu meniup supaya apa? Supaya kuat. Kita tarik napas dalam-dalam. Setelah ditarik, ditahan di mulut dengan cara mengembangkan kedua pipi ya. Seperti itu. Ditahan. Kemudian baru dihembuskan sekuat-kuatnya, dengan catatan tangan megang sumpit jangan bergerak ya. Nah itu pas gitu ya Pak? iya betul, memang perlu banyak latihan supaya bisa ya mahir menggunakan alat sumpit ya. Jadi seperti itu, dan langsung bisa saya praktikkan ya. Silakan Pak.
masukkan peluru, kemudian kita angkat. Ya, demikian. Bisa dicoba mungkin, Bella. Taruh dulu, kemudian ambil kuda-kuda seperti ini, kakinya supaya kuat ya, betul. Pegang tangan satu, yang sini kebiasaan. Ya boleh, pegang. Nih masukkan dulu, masukkan. Gimana Pak? Gini. Nah seperti ini. Ya ulangi lah. Jadi bisa nih seperti ini. Ini megang, sebetulnya yang benar itu dari bawah ke atas, ini dari. Nah megang, angkat seperti itu. Nah, betul. Oke. Paham? Oke. Cara megang. Nah, sekarang coba masukkan anak sumpitnya. Masukkan. Fungsi yang kuning ini apa, Pak? Itu damak supaya ini peluru ini bisa terbang gitu ya, ya, Pak? penyeimbangnya, kemudinya. Ya, silahkan ya tekan sedikit. Nah. Ya. Sudah masuk pelurunya, angkat. Nah, diangkat. Sasaran matanya dari ujung itu terus ke arah sasaran. Siap, jangan ditiup dulu, tepatkan sasaran mata pandangan, baru lepaskan. Nah ya. Oke, masih ya, masih belum tepat sasaran karena memang perlu banyak latihan ya. Untuk perawatan sendiri nih Pak, ada perawatan khusus nggak sih Pak ini untuk alat ini nih? Iya, ada. Terutama kalau bagian luar kita cukup dengan cara dilap, dibersihkan dengan kain yang bersih ya. Kemudian kalau bagian dalam ada lubang. Nah, lubang itu perawatannya biasanya ada alat khusus yang terbuat dari serat kain yang halus. Kemudian ada tali, di ujung tali itu ada pemberat semacam besi atau timah. Kemudian dimasukkan di sini, nanti dia keluar lewat sini, baru ditarik talinya. Oh, ya, jadi kain nih, gitu ya, Pak? Kain di ujung ya masuk, setelah itu ditarik. Nah, itu cara membersihkan. Kebetulan pada saat ini kita tidak bawa alat pembersihnya untuk ditunjukkan ya. Jadi seperti itu, ada caranya. Nah, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Hardiansyah terkait permainan tradisional sumpit suku Dayak yang ada di Desa Kapul. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bella. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and channel. Dadah, bye-bye.